Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian gimana caranya pilih soft lens yang baik dan benar supaya nanti nggak iritasi dan nggak bikin mata merah. So daripada lama-lama, langsung aja kita ke tipsnya. Wait, sebelum ke tipsnya, aku mau cerita sedikit tentang mata aku yang kemarin itu sempat iritasi. Jadi aku sendiri itu kalau pakai soft lens sebenarnya nggak yang terlalu addict banget pakai soft lens, kemana-mana harus pakai soft lens, itu nggak. Aku kalau pakai soft lens itu kadang di saat memang aku butuh makeup yang on point dan di saat waktu yang nggak terlalu lama. Jadi nggak yang sampai lebih dari 8 jam ataupun hampir seharian aku di luar ruangan pakai soft lens, karena aku pernah kayak gitu dan sebelumnya itu bikin mata aku pun jadi kayak capek, pusing, jadinya perih juga. Sampai akhirnya minggu-minggu kemarin itu aku jarang banget pakai soft lens. Kalau kalian lihat di video aku sebelum ini, jadi beberapa video aku itu nggak pakai soft lens karena memang aku lagi iritasi. Jadi pas minggu pertama itu aku masih pakai obat mata yang kayak Insto gitu, yang obat tetes mata, tanpa aku ke dokter. Dan selama seminggu itu ternyata nggak ada perubahan juga. Ada kayak benjolan gitu di dalam matanya ini, sebelah kiri. Dan itu ngeganjel, cuma nggak bikin perih. Tapi kayak kalau ngedip atau lagi diem aja tuh ngeganjel, jadinya nggak enak. Ditambah kotoran matanya juga kalau pagi-pagi itu lebih banyak sebelah kiri ini daripada yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan kan aku normal-normal aja. Nah setelah hampir semingguan itu, akhirnya aku pergilah ke dokter mata. Karena aku pengen tahu apa sih penyebabnya, kenapa bisa sampai 1 mingguan lebih aku pakai obat mata tuh nggak ngefek juga. Benjolannya itu muncul ketika aku inget banget waktu itu aku lagi makan udang, kayak udang yang kuah kayak tom yum gitu. Terus aku kan nggak suka kulit udang yang agak keras, dan pasti aku buka-bukain kalau aku makan udang, diapain pun pasti kulitnya aku buka-bukain dulu. Itu kecipratan kena mata aku yang sebelah kiri ini. Alhasil itu langsung perih dan aku langsung cuci pakai air yang keran gitu, masih tetap perih juga. Ya udah aku akhirnya merem, dan dari situ aku udah nggak pakai soft lens lagi. Nah itulah kejadian dimana benjolan itu ada. Nah sedangkan dokternya juga bilang selain karena itu, karena bakteri juga, jadi matanya ini infeksi. Mungkin karena memang aku pakai soft lens yang jarang untuk ganti airnya gitu. Karena kalau misalnya dari debu aku keluar, itu aku jarang banget keluar yang di luar panas-panasan atau kena debu langsung. Setelah ke dokter mata, aku jelasin apa problem mata aku. Akhirnya dikasih obat tetes mata dan obat minumnya juga. Nah setelah obat itu habis selama 2 minggu dan terakhir itu kemarin ini, udah agak mendingan, tapi belum yang 100% hilang benjolannya itu. Dan dokternya pun bilang di saat aku diperiksa, benjolannya itu kecil, dia nggak terlalu besar. Tapi ketika awal-awal aku sakit mata itu lumayan besar. Nah tadinya kalau memang besarnya masih, itu mau dilakukan tindakan sama dokternya, mau dioperasi kecil gitu yang disayat. Aku tuh langsung ngedengernya ngilu. Dokternya bilang, ya ini kalau misalnya besar benjolannya, itu langsung saya operasi kecil. Terus aku tanya, operasi kecil kayak gimana? I mean kayak mata aku tuh normal-normal aja gitu, dan nggak sakit yang sampai aduh perih gini-gini, enggak. Kenapa harus bisa dioperasi gitu? Dan ternyata itu operasi kecil yang tindakan cuma disayat. Aku disitu langsung merinding, bulu kuduk aku naik semua, dan mata itu kan sesuatu yang sensitif, disayat kayak gitu. Setelahnya walaupun misalnya dibius atau enggak, pasti tetap kerasa sakitnya. Nah setelah kejadian sakit mata itu, akhirnya aku lebih hati-hati lagi untuk mata aku, karena mata itu kan indera penglihatan yang kita setiap hari itu kita lihat pakai mata gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gangguan di mata, itu pasti nggak enak banget dan pasti ngeganggu. And sekarang aku mau kasih tips gimana caranya untuk memilih soft lens yang baik dan benar biar nggak kena infeksi kayak aku. So yang pertama adalah pilih soft lens sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi soft lens itu tuh ada beberapa jenis. Pertama ada soft lens yang memang cuma untuk 1 kali pakai. Itu biasanya kalau soft lens yang normal ataupun minus yang sekali pakai itu ada langsung buang, karena memang cuma di saat hari itu aja pakainya. Ada juga soft lens yang untuk hari-hari, jadi bisa dipakainya itu setiap hari, dan jangka waktunya itu kalau udah dibuka dari packaging soft lens yang ada aluminium foilnya itu biasanya
cuma sekitar 3 bulanan. Itu pun udah batas maksimal banget. Kecuali kalau masih di dalam packaging soft lensnya ada yang belum dibuka dari dusnya, itu bisa bertahan 6 bulanan. Dan yang ketiga ada jenis soft lens untuk gaya atau fashion. Jadi soft lens yang memang kalau misalnya makeup artis pakai, yang makeup karakter gitu, biasanya kan ada soft lens yang warna-warni. Warnanya tuh yang sekalinya ngejreng banget dan diameternya juga gede banget gitu, 20 cm, warna putih, warna merah gitu, yang bisa dipakai cosplay juga. Itu biasanya soft lens yang memang untuk fashion. Nah, tentunya dari beberapa jenis soft lens itu, kita pasti pakainya itu yang biasa kita pakai untuk hari-hari, itu memang yang untuk daily yang normal aja. Biasanya warna-warna yang untuk sehari-hari itu lebih soft dan gak terlalu yang ngejreng banget. Dan diameternya itu lumayan dari yang sedang sampai yang besar juga, tapi rata-rata diameternya di 14,5. Tips yang kedua, perhatikan kadar air dari soft lensnya. Biasanya di sekitar under 50%, di bawah 50%, ataupun di atas 50%. Biasanya kalau kadar air soft lens yang tinggi ini bisa menyebabkan iritasi juga bagi matanya yang sensitif. Semakin tinggi kadar air soft lensnya, itu semakin banyak oksigen yang menyerap ke dalam kornea mata kita. Makanya kadar air dari soft lensnya itu berpengaruh banget ke kenyamanan kita pakai soft lens. Biasanya kalau misalnya yang kadar airnya tinggi di atas 50%, di antara 2-3 jam itu udah ngerasa ngeganjel dan kadang kering terus jadi pusing gitu ke kepala, jadi nggak bisa dipakai lama-lama. Tips yang ketiga, pilih durasi dari pemakaian soft lensnya. Jadi kalian kalau pakai soft lens itu harus tahu berapa lama expired date-nya ataupun berapa lama sih soft lens ini bisa bertahan. Kalau kalian udah pakai, apalagi aktivitasnya itu di outdoor yang sering kena debu, sehabis pakai soft lensnya itu biasanya kan airnya diganti. Hari besoknya itu kalian nggak pakai lagi, itu tetap harus diganti airnya, karena air soft lens itu harus tetap diganti secara berkala walaupun kalian nggak pakai soft lens itu. Pastiin kalau kalian pakai soft lens jangan sampai dibawa tidur, entah itu memang sengaja dibawa tidur ataupun ketiduran, karena itu bahaya. Nah, di sini aku mau rekomendasiin beberapa soft lens yang memang aku pakai dan menurut aku bagus. Oke, aku mau review yang pertama, ini yang Macaron tipenya, warna grey, dan aku nggak ada minus, jadi 0 minusnya. Diameter dari soft lensnya ini 14,5, dan waternya, kandungan air soft lensnya ini itu 42%. Nah, ini cocok banget di aku karena kadar airnya cuma 42%. Ini warna soft lens favorit aku karena warnanya itu cantik banget dan ringnya tipis, dia nggak terlalu tebal. Soft lensnya ringan, jadi enak biarpun dipakai lama. Next, ini ada yang type trapezium ini, diameternya 14,5 juga sama, dan no minus. Warnanya itu Bella Hazel, jadi warna-warna hazel yang mungkin agak brown juga. Kandungan airnya di sini 42%, sama kayak yang type Macaron ini. Tipe soft lens yang trapezium ini ada 13 warna, baru aja launching. Aku excited banget buat coba yang trapezium ini. Warna hazel ini lebih ke coklat natural, tanpa ring, jadi bisa dipakai daily. Soft lens dari CTK ini kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian, bisa itu di Shopee, Tokopedia, atau di e-commerce lain. Sedangkan kalau kalian yang menjadi reseller soft lensnya, bisa langsung aja kontak CTK soft lensnya ini. Nanti akan aku tulis di description box link dan juga Instagramnya. Kalian bisa langsung aja cek di situ. Oke guys, itu aja review dan tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian juga suka sama video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku supaya kalian bisa ikutin video aku yang lainnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.